Oke, saya lanjutkan bahasannya. Jadi yang kedua itu kondisi yang memperparah penyelesaian kelebihan pembayaran adalah ketika bayarnya pakai apa. Kalau misalnya kalau pakai debit, debit itu biasanya kita harus konfirmasi lihat di mutasi rekening, apakah berkurang atau tidak saldonya atau apakah berapa kali terpotongnya. Kalau pakai kredit, kita agak bingung nih si pasien tuh kan dia nggak berkurang saldo, tapi harus dicek dulu di riwayat transaksi kreditnya gitu kan. Karena kalau kredit kan nggak ada saldo ya seperti itu, paling limitnya doang yang ada. Yang ketiga, kondisi yang menyebabkan memperparah ini adalah tingkat kesalahannya. Apakah kelebihan pembayaran itu hanya salah ketika ngetik di EDC ataupun di QRIS-nya, di aplikasi QRIS-nya saja, atau memang salah fakturnya juga gitu. Ada juga yang memang salahnya salah faktur, misalnya kayak tadi ya, tiba-tiba pasien membatalkan beli satu herbal gitu kan. Padahal udah di-print gitu kan. Nah, berarti kan ketika pasien datang lagi nih, saya mau batalin nih beli herbalnya, uangnya balikin dong gitu kan. Sementara tadi bayarnya pakai DC kan gitu. Jadi itu mah harus diretur dulu, kemudian dibikin faktur baru, baru kemudian diselesaikan kelebihan pembayarannya, dikembalikan uangnya. Nah, itu kan tergantung ya tingkat. Tapi kalau kesalahannya hanya di kesalahan ngetik saja, jadi faktur udah benar, nggak ada pembatalan, hanya salah ketik atau apa namanya ke input ke scan double misalnya, nah berarti itu kesalahannya tidak harus meretur dari posnya. Kemudian kondisi terakhirnya berikutnya adalah kondisi apakah sudah atau belum dilakukan settlement atau EOD. Jadi ketika mau diselesaikan, misalnya kan tidak hanya kita ya, tidak hanya admin yang standby di depan. Kondisi yang paling ideal itu adalah kondisi sebelum EOD. Jadi sebelum kita tutup buku harian, kita bisa menyelesaikannya baik itu mengembalikan uang ataupun meretur, itu lebih aman. Tapi kalau kondisinya sudah EOD, sudah kelewat masa tutup buku harian, atau bahkan sudah yang terakhir adalah sudah beda hari atau beda tanggal, tentu akan lebih memperbanyak tugasnya karena ada beberapa tugas yang nantinya harus dihitung ulang dan sebagainya untuk supaya pembayarannya itu kemudian dirapihkan lagi atau dilaporkan supaya sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, ini yang saya terima ya kondisinya. Jadi sebisa mungkin kita cegah dari awal. Jadi waktu dalam hal ini penting. Jadi secepat apa teman-teman bisa menyelesaikannya secepat mungkin dari proses transaksi kesalahan itu terjadi akan semakin mempercepat juga, mempermudah juga nanti penyelesaian kasusnya. Oke, itu untuk ragamnya. Nah, untuk SOP-nya, ini ada yang baru ya dari saya. Jadi langkah penyelesaiannya itu terbagi menjadi 3. Jadi ketika ada laporan atau misalnya teman-teman mengalami sendiri adanya kelebihan pembayaran dari pasien, maka langkah yang pertama harus dilakukan adalah kita memberikan dulu ke pasien. Jadi tanggapi dulu pasiennya. Jadi pastikan pasien memiliki struk penjualan atau struk dari pos yang benar, tidak ada kesalahan bahwa betul, misalnya betul nggak Pak di fakturnya di struknya Bapak bayarnya harusnya bayar sekian. Oke, ada, betul. Kemudian konfirmasi jika ada selisih pembayaran. Misalnya kalau EDC, selisihnya itu ketahuan dari struk EDC-nya. Jadi lihat fakturnya Pak sekian, oh 300 misalnya 89.000, kemudian di settle di struk EDC-nya 398, oh, ketahuan selisihnya kan. Nah, jadi selalu ada bukti kelebihan itu dari mana. Kalau dia bayarnya pakai QRIS, berarti di aplikasi mohon di screenshotkan, lihat screenshotkan saja dari QRIS, dari aplikasinya OVO misalnya, ada pembayarannya berapa di sana, oh 398. Nah, berarti kita minta bukti ininya, minta bukti selain faktur yang pasien pegang, juga ada bukti kelebihan pembayaran dari pasiennya gitu. Sekali lagi nih kalau non tunai ya, kalau tunai mah gampang, bisa dibuktikan tadi nilai uangnya berapa dan sebagainya. Tapi kalau non tunai kita harus selalu ada bukti baik berupa kertas, struk EDC ataupun dari screenshot dari aplikasinya, itu bisa kita minta. Nah,
Saat dua bukti itu sudah ada, saat dua bukti itu sudah terlihat benar bahwa itu terjadi dan tidak ada manipulasi apapun, baru kita serahkan kembalian uangnya. Dan ini kondisinya yang paling ideal adalah pasien sedang masih ada di klinik waktu itu kondisinya, dan kita kembalikannya uang tunai. Itu paling gampang. Jadi paling cepat, paling gampang adalah kondisinya buktinya ada dua-duanya, selisihnya ketahuan, kemudian pasien masih ada di hadapan kita atau masih belum pulang, lalu kita serahkan uangnya sesuai dengan kelebihan. Nah, kalau pasiennya ternyata udah pulang, udah tidak ada lagi di klinik, berarti wayahna tambah kerjaan, yaitu japri lewat WA atau telepon misalnya, minta nomor rekening, atau minta janjian berikutnya kapan bisa ketemu, atau minta nomor rekening supaya nanti ditransfer. Meskipun kelebihannya Rp1.000, teman-teman, saya harapkan teman-teman selalu ada konfirmasi. Meskipun, mungkin Kang ditanyain segitu, iya, ya emang sih menurut pikiran kita sepele ya, kelebihannya 1.000 atau 2.000 gitu kan. Tapi sekali lagi kita harus jelas akan. Jadi 1.000, 2.000 itu kalau mungkin misalnya pasien tiba-tiba mengikhlaskan bisa jadi, atau udah itu mah buat infak aja, tapi harus ada kejelasan dan kerelaan. Itu kuncinya ya. 1.000, 2.000 tetap harus ada konfirmasi, baik secara langsung dari lisan pasien saat di klinik, ataupun via WA atau via telepon saat kalau pasiennya bisa keburu pulang. Tapi sebisa mungkin kita tidak mengarahkan apapun. Kita komitmennya ketika ada kelebihan, selalu kita akan ada pengembalian, refund, kembalikan. Ketika pasien berubah, misalnya mau mengajukan yang lain, ya, udah untuk ini aja, untuk si A aja, untuk ke sini saja. Nah, itu urusan pasien. Tapi kita berikan kepuasan layanan dengan cara secepat mungkin melakukan konfirmasi, dan ketika sudah jelas, kita serahkan uang kelebihan. Oke. Yang kedua, setelah ke pasien beres, maka langkah berikutnya adalah ke pos kasir itu sendiri. Jadi kalau ke pos kasir itu sendiri, kita lakukan penyesuaian. Ketika ada tadi ya faktornya adalah karena salah faktur atau salah struk, kita retur langsung sebelum EON. Jadi retur langsung supaya nanti ketika EON datanya sudah sama. Jika perlu. Tapi kalau tadi udah faktur udah benar. Ini tadi kesalahannya hanya pada saat pasien ngetiknya aja di aplikasi, atau pada saat kita salah ngetikin di di mesin EDC. Berarti itu mah tidak usah retur kan, tidak usah diperbaharui. Cuman kita harus langsung catat. Kita punya catatan tambahan di kertas ataupun di di Excel misalnya, bahwa ada kelebihan pembayaran atas pada hari ini pasien A senilai sekian. Jadi kelebihan ini akan menjadi catatan bahwa nanti di laporan EON yang tunai akan dikurangi gitu. Karena kan ada kembalian tadi, sehingga laporan uang tunai yang tersedia tidak persis sama dengan yang di EON. Nah, itu catatan itu perlu. Jadi kalau sudah di retur sudah, kalau retur udah tidak perlu retur, hanya kelebihan pembayaran, berarti kita punya catatan yang di kertas lah misalnya gitu ya, bahwa hari ini ketika nanti kita setorkan uang, maka uang yang tersedia, uang tunainya itu hanya sekian, tidak sama dengan di EON misalnya. Kemudian, baru itu yang kedua. Jadi amankan pasien yang pertama, dua, amankan laporan di pos kasir supaya nanti pusat ataupun owner mengambil data dari pos kasirnya sudah bagus, gitu ya, sudah sesuai. Nah, yang ketiga adalah menyelesaikan laporan jot form-nya. Jadi laporan untuk ke pusatnya atau ke investor yang melalui form itu data yang harus dilaporkannya sesuai data yang kedua ini. Gitu. Jadi ketika ada ngembaliin uang senilai 50.000 ke pasien cash, gitu kan. Berarti di laporan jot form omset tunainya adalah dari EO dikurangi 50.000. Gitu. Jadi penting ada catatan ya dari nomor 2 ini. Jadi laporan ini kalau pos kasir kan harus sesegera mungkin ya, sebisa mungkin hari H bahkan. Tapi kalau laporan jot form khawatir boleh nunggu di besokan misalnya gini. Karena bisa jadi kan kasus ini terjadi pada saat admin libur gitu kan. Nah, pada saat admin libur, maka yang harus diselesaikan pasien tentu saja. Pasien wayahna secepat mungkin oleh siapapun diselesaikan. Kalau pos kasir bisa nunggulah sampai besoknya ataupun diwakili oleh kacab atau tinggal seperti apa gitu ya. Yang jelas mohon ada catatan
Yang penting si admin yang bagian di depan, yang ngegantiin Anda sedang libur, dia punya catatan, oh hari ini ada kejadian seperti ini, ke pasien sudah dikasih uang sekian. Nah, nanti ketika admin masuk, baru di laporan job form dilaporkan semua kejadian-kejadian itu bahwa nominalnya ada perbedaan. Nah, itu sebagai SOP-nya, dan ini mohon dilaksanakan di semua cabang. 3 prioritasnya. Pertama, pasien harus segera mungkin. Yang kedua adalah pos kasir, harus ada retur atau enggak catatan selisihnya berapa dan diserahkan uang ke pasien ada berapa. Yang ketiga adalah laporan job form. Ketika ada perbedaan karena kelebihan pembayaran, berarti tidak sesuai dengan tulisan atau nominal yang ada di EON. Harus ada perhitungan ulang, ya, dikurangi yang tunai misalnya. Kalau yang non tunainya yang EDC atau yang cashless-nya ditambah sesuai dengan kelebihannya itu. Kurang lebih paham ya seperti itu. Nah, Bisilier saya langsung ke contoh kasus ya, teman-teman. Kita langsung ke contoh kasus saja. Kita lihat contoh kasusnya. Ini kasusnya ada nama cabangnya ya. Udah nggak ada kalau nggak salah nih. Assalamualaikum Kang. Punten ieu aya kalepatan tina EDC. Ngerti ya? Sunda semua ya, ngerti ya. Punten ieu aya kalepatan tina EDC lebih teuing bayarna. Upami kitu tiasa dilaskeun teu Kang. Tapi pasienna tos uih Kang. Nah, berarti ini kasusnya ya. Dia bayar EDC, bayarnya kelebihan, diluruskannya gimana? Terus pasien udah pulang. Nah, berarti ini penyelesaian kasus nomor pertama ini kita punya catatan. Jadi pastikan dulu si struk atau transaksi di pos kasir ini udah benar. Bahwa di pos kasir udah benar. Cuman salah misalnya cuman pas gesek di EDC-nya doang. Berarti kalau kesalahan di EDC doang, pasiennya udah pulang, solusi pertama adalah kita hubungi pasiennya, atau mungkin pasien udah dikasih tahu ya, hubungi pasiennya, minta nomor rekening atau janjian kapan kita bisa ngembaliin uang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika tidak perlu retur, buat catatan. Catatan hari ini ada kelebihan pembayaran EDC sekian ribu, kemudian disisihkan dari uang tunai atau uang yang di rekening misalnya untuk dibayarkan ke pasien. Nah, upayakan mengembalikan atau bayar di transfer rekeningnya juga di hari H. Jadi cara meluruskannya itu gitu, ngalaraskeun, membetulkan itu gitu ya. Jadi catat dulu bahwa ada kejadian kelebihan pembayaran, kemudian dikembalikannya dari mana, apakah dari uang tunai, apakah dari rekening kacab, juga harus ditulis pada hari itu juga. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ini kasusnya sudah berbentuk angka. Oke. Yang pertama adalah pos. Jadi di pos ini mah kejadiannya kalau nggak salah sudah lewat hari ya, sudah settlement kalau nggak salah. Jadi di pos transaksinya itu setelah ini sudah ngobrol ya tentunya ya, muncul chatting ini. Di pos itu struk yang muncul di satu mesin EDC itu kalau nggak salah mandiri ya, 225.000 yang pertama. Yang kedua transaksinya 168.000, yang ketiga 205.000. Sehingga kalau dijumlah pembayaran EDC satu EDC itu di pos ada 598.000. Oke, itu ya. Jadi total dari 3 faktur. Yang kedua, di laporan settlement EDC itu keluar struk settlement pas jam 5 sore keluar, ternyata 678.000. Nah, itu udah jelas ya, kelihatan. Ini mau lapor nih kan, posisinya mau lapor. Aduh, selisihnya gimana cara ngelaporinnya? Nah, selisihnya ternyata ada ketahuan 678 dikurangi 598 itu adalah 80.000. Nah, kalau teman-teman misalnya tiba-tiba baru sore atau kacab ya, baru sore menemukan kesalahan ini, tanya dulu ke admin, ke semua teman-teman yang hari itu masuk, cari tahu penyebab kesalahannya apa, dan ketahuan kan 80.000 itu apa. Ternyata pas dilaporkan, ada salah transaksi herbal. Harusnya SB19, inputnya malah Saribuah Biojana. Kalau nggak salah ini selisihnya mungkin ya, seperti itu. Pokoknya selisihnya segitu.
Nah, kalau salah transaksi herbal berarti ini salah apa? Salah input kan? Nah, kalau salah input, solusinya gimana? Salah input, solusinya adalah retur. Gitu, retur dulu. Karena si pasien udah jelas didapatkannya bukan bukan apa namanya bukan sari buah biojana ya, tapi SP19. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi penyelesaiannya kondisi pasiennya dulu nih. Kalau pasiennya terburu pulang, nah berarti hubungi dulu pasiennya ada kelebihan atau seperti apa. Tapi kalau eh, kelebihan bayarnya 80.000 ya, berarti kan satu pasien tuh, entah dari pasien yang 225, 168 atau 205 kita nggak tahu, tapi yang jelas harus dicari kelebihannya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, ini transaksinya laporan ke sayanya dalam bentuk screenshot apa nih dana, ya, screenshot dana ada terjadi bukan double lagi, triple ya teman-teman ya. Di satu tanggal ada di menit yang sama ya terjadi pembayaran 3 kali 375 375 375 dan menitnya itu 17.04 17.04 17.03. Jadi ini kejadiannya adalah scan, jadi pasien men-scan QRIS dianggapnya belum berhasil ya, mungkin dengan gangguan jaringan tadi ya gagal, diulangi lagi, belum ada lagi bukti berhasilnya, diulangi lagi sampai 3 kali, baru ketahuan setelah 3 kali transaksi. Nah, komplain kan kita, duh, ini kan saldo saya berkurangnya banyak banget nih. Ternyata pas dicek kepotongnya 3 kali. Nah, lakukan yang pertama kita harus cek adalah login di Dana atau di Dana Kasir. Melihat dulu, cek sebentar, saya cek dulu. Cek, oh betul ada 3 kali nih, Bu, 3 kali masuknya ke kita. Nah, kalau pasien mengakui sudah ada saldo berkurang, kemudian di Dana Kasir atau di portal seperti ini ya, ketahuan sudah ada 3 kali, oh jelas nih ini kelebihan, seharusnya mana? Seharusnya misalnya sesuai fakturnya benar 1 kali, 375 1 kali. Berarti di hari itu kita harus langsung mengembalikan uang ke pasien senilai 700 berapa? 750 ya. Bahwa ini sudah terpotong ya. Berarti uang omset tunai kita kurangi 750.000 untuk mengganti kelebihan pasien 2 kali bayar. Nah, itu ya contohnya kasusnya seperti tadi itu. Kasus berikutnya, ini ada yang lapor juga nih. Bismillah, Kang Maman, kalau pembayaran kememberan Biojana, nanti kan pos dan EDC-nya beda, jadi lebih 5.000 di EDC-nya. Kalau input lewat .form bisa mainnya pos atau EDC. Ini kejadian waktu ini ya kememberan, sekarang udah nggak berlaku. Jadi kalau kememberan tentu kan pasien bayarnya bukan sesuai harga Biojana, tapi sesuai dengan harga yang di kememberan yaitu 100.000. Sementara pos kasir nggak boleh menginputkan Biojana 100.000 karena harga Biojana itu realnya adalah 95.000. Nah, kan di pos nanti akan terhitung omset EDC-nya itu 95.000. Oke. Sementara di laporan settlement-nya akan munculnya 100.000. Karena tadi ya pasien bayarnya sesuai dengan harga kememberan. Yang 5.000 nah kumaha eta. Nah, yang harus dilaporkan form tentu harus mengikuti yang mana? Yang 100, yang EDC. Jadi bukan pos. Form mengikuti EDC 100.000. Tapi nanti kan si omset tunai lagi. Omset EDC-nya jadi ditambahin dong gitu kan 95 atau seperti apa. Nah, ini teman-teman harus bisa, jadi yang 5.000-nya itu selisih 5.000 itu kan berarti akan munculnya di apa namanya? Sebentar. Di EDC, kemudian di omset herbal teh kan berkurang. Nah, berarti yang 5.000 itu, yang 5.000 di pembayaran sini itu harus mengurangi dari uang cash, omset cash-nya. Jadi omset cash-nya teman-teman kurangi aja 5.000, diambil. Jadi misalnya omset cash-nya asalnya 1 juta.
EDC-nya 100.000. Seharusnya EDC-nya kan 95. Maka yang 5.000 itu ambil dari yang tunai, ya, ambil dari yang tunainya sehingga nanti balance lagi 95. Ini 100.000, ini 950.000 gitu ya. Ini mungkin pernah terjadi kasusnya dan saya yakin teman-teman yang pernah mengalaminya ini sudah kurang lebih tahu melaporkannya seperti apa. Nanti kalau kurang jelas boleh ditanyakan ya. Oke, berikutnya terjadi tanggal 15 Januari. Assalamualaikum Kang, punten ngawagel. tadi teh aya 04 transaksi tapi pembayarannya via EDC, transaksinya kelebihan. Waalaikumsalam. Tos segede kos uang cash teu acan Kang. Karena orangna atos teu aya soalna. Teu aya teh berarti pulang mungkin ya. Nah, berarti ini kejadiannya tahu ya bahwa pembayarannya EDC kelebihannya harus tahu berapa selisihnya, lihat dari faktur dan kalau EDC bukti struk. Nah, teman-teman menyimpan struk nggak sih? Struk ya, duplikat EDC. Samakan antara data di pos untuk nama yang sama itu, namanya nanti ketahuan kelebihannya berapa. Kalau udah ketahuan kelebihannya berapa, langsung minta ketemu atau transfer ke pasiennya karena pasiennya udah nggak ada, udah pulang mungkin ini udah nggak ada di sini. Nah itu kasusnya ya seperti ini terjadi sangat sering. Kasus berikutnya, Kang, ini ada kesalahan transaksi. Pasien bayar lebih ke kita, terus bayarnya pakai EDC, terus kita balikin pakai uang tunai. Gimana Kang ya? Di transaksinya diatur nggak Kang? Iya Kang, ada kelebihan di terapinya. Jadi ini kelebihan bayar terapi bisa jadi ini kasusnya saat lupa di diskon teman-teman. Misalnya pasien mau diterapi membawa voucher ya, membawa voucher diskon, entah diskon 50 atau 25. Kemudian teman-teman yang melakukan pos kasir di depan misalnya lupa, nggak ke diskon, nggak dimasukin tuh si diskonnya. Si pasien nggak ngeh lagi karena mungkin bayarnya banyak ya, setelah itu kayak bayar tambah titik lah, ada mungkin terapi yang lain ditambah herbal, sehingga nggak ngeh bahwa total transaksi yang dia bayar digesek pakai EDC itu belum dikurangi diskon gitu. Nah berarti kalau seperti ini kesalahan pertama adalah lihat dulu di faktur atau pos kasirnya, apakah diskonnya sudah masuk atau belum. Kalau belum berarti retur, wayahna di retur, berarti bikin faktur yang baru. Kemudian untuk EDC ketika sudah faktur yang baru, sebisa mungkin dikasih ke pasien. Ini kalau pasiennya masih ada, faktur yang baru ini kasihin Pak nih, benernya ini udah di diskon. Terus tadi gimana? Udah kadung digesek dong, udah masuk ke pusat. Baru langsung kembalikan pakai uang tunai. Kalau pasiennya ketahuannya udah pulang, pasien nggak ngeh sama sekali, tiba-tiba ngejapri di via WA gitu kan, ini ternyata kok beda ya, di struknya nggak ada diskon vouchernya gimana tuh. Nah, berarti kita selesaikannya langsung, cek di pos kasir benar atau tidak, kalau perlu diretur, kemudian kembalikan transfer atau minta nomor rekening untuk dikembalikan. Transfer dari mana? Dari rekening kaca. Oke. Berikutnya, kasus berikutnya ada yang pakai QRIS. Ada yang bayar pakai QRIS Dana. Kelebihan 25.000. Bekam member lupa nggak didiskon. Nah, gimana ini Kang? Udah pergi si ibunya. Kalau udah pergi berarti QRIS Dana nggak bisa dikembalikan. Kejar si ibunya. Saya balasnya gitu kalau nggak salah. Ibunya udah pergi, kejar ke sana ibunya supaya kita bisa mengembalikan uang 25.000. Ingat teman-teman inspirasi dari iklan Sariwangi ya. Kelebihan berapa? 500 perak aja dikejar kan si bapak. Lupa ini kembalikan. Artinya ya kita berupaya untuk mengembalikan uang 25.000 itu. Kalau sekiranya agak jauh udah perginya, berarti langsung aja japri via WA atau via telepon. Bu, ada kelebihan 25.000 yang dibayar, seharusnya di struk sekian, ternyata ada kesalahan
dan yang sebenarnya adalah sekian. Sehingga 25.000-nya itu mau kita balikin gitu. Mau ibu ke sini atau ditransfer. Itu ya. Jadi kalau kira-kira si ibunya masih di luar bisa dikejar, kejar. Tapi kalau nggak bisa ya minta japri aja, minta nomor rekening. Oke, berikutnya ada lagi Pak Maman, ada kesalahan double transaksi di EDC BCA. Berarti 2 kali gesek ya kalau double transaksi. Nilainya 286.000. Transaksi yang pertama nggak keluar stroke, dikiranya gagal. Berarti ya tadi ya kasusnya adanya mesinnya yang mungkin secara jaringan waktu itu agak kurang bagus. Jadi diulangi lagi, gesek lagi, coba Pak input lagi gitu kan. Karena tadi nggak ada keluar stroke, dikiranya gagal. Kemudian setelah itu keluar struknya ya, pasiennya pulang, ternyata ini ketahuannya tuh pada saat settlement sore-sore, ini pas udah pulang settlement, settlement, klik, keluar angkanya bukan 286 tapi 2 kali lipatnya. Jadi keluarnya tuh sampai 572 gitu. Lah, kok nggak segini ya, nggak sebenarnya, berarti pasiennya juga nggak ngeh barangkali ini. Pasiennya nggak ngeh bahwa ternyata dia dua kali kepotong gitu. Kalau itu kalau ketahuan pas hari H, maka kita segera kontak pasiennya ya. Karena kan ini kemungkinannya di pos udah nggak ada masalah, hanya kesalahannya di pembayarannya saja double. Hubungi pasiennya, segera kita kontak untuk mengembalikan kelebihan 286.000 ini. Bisa dibatalkan nggak kalau EDC? EDC itu bisa dibatalkan kalau masih pegang struknya. Dan memang nggak kita saranin sebetulnya sekarang ini karena prosesnya khawatir lama. Kita udah yang lebih cepat adalah langsung kembalikan melalui cash ataupun melalui transfer rekening kacang. Tapi gimana Kang? Pasien udah nggak ada. Nah, jawaban saya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maha tidak udah pasiennya nggak ada. Ya, mungkin jangan didramatisir ya. Jadi banyak yang japri ke saya, pasiennya udah nggak ada Kang. Kalau nggak salah ada lagi nanti. Mungkin pasiennya udah pergi kemana? Mau tahu ya. Kalau nggak ada, pasti ada pasiennya, cuman udah nggak ada di klinik gitu. Ya, seperti itu. Ada lagi yang japri kasusnya, Assalamualaikum Kang. Kalau EDC kelebihan gimana? Diganti cash nggak apa-apa. Tadi EDC BNI aturan 184.000, tapi EDC 284.000, kelebihan 100.000 di kita. Nah, ini mah kacida ya. Kacida kalian tuh kesalahannya tuh bukan kesalahan di angka satuan, di angka ribuannya, ini di angka ratusan ribu nah gitu. Untung itu angka 9. Oke. Nah, berarti ini kalau ketahuan bahwa salahnya hanya di EDC bukan di faktur, berarti segera 100.000 itu kita balikin ke pasien dalam bentuk uang cash. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa dibikin catatan bahwa EDC kelebihan 100.000, uang omset tunai dikurangi 100.000 untuk pengembalian. Itu catatannya. Oke, berikutnya. Ada pasien, suami istri, atas nama Pak Selasian dan Ibu Kiki. Lengkapnya. Pak Selasian bekam BPK 2.137.000. Bu Kiki bekam tambah 5.130. Nah, kalau dijumlahkan berarti 267.000. Nah, setelah di print berubah pikiran. Ya cuma balik-balik pikir ya. Pengen jadi member aja, bayarnya 100.000. Pasien member kan di diskon 25.000. Jadi otomatis EDC-nya kelebihan 25.000. Nah, iya nu kieu tanu berubah pikiran teh. Berarti ya mah lihat dulu si struknya udah keluar struk faktur atau belum gitu kan. Si pos atau belum, faktur pos atau belum. Kalau udah keluar, revisi dulu tuh karena jadi member kan dia. Jadi member nanti hitung-hitung ulang. Ini contoh kalau dihitung ulang ternyata ada kelebihan 25.000. Pengen jadi member, mungkin kalau jadi member dia bayar kememberannya itu 100.000 ya. Sementara bekam nih kalau dijumlahin jadi lebih dari 100.000. Jadi kalau member 100.000 kemudian dipakai untuk 2 orang gitu kan sekaligus, jadi berapa? Kalau tanpa member berarti kan dari angka bekam normal biasa kali 2. Dan di sini kelebihan 25.000. Pokoknya teman-teman kalau ada kejadian seperti ini benar-benar harus dihitung ulang ya.
menambah pikiran gue, ngitung ulang jangan sampai salah. Oh ini kelebihannya berapa kalau ada perubahan seperti ini pasien menginginkan. Pasien yang mau ya, pasien yang ingin diubah nominalnya berapa, teman-teman harus hitung ulang jangan sampai ada kesalahan sehingga memastikan berapa nominal kelebihannya harus persis jelas. Kalau bingung ya minta bantuannya sama yang lain gitu ya untuk hitung ulangnya berapa. Karena sangat mungkin kalau kesalahan ini kemudian apa namanya dikembalikan uangnya ternyata masih salah juga kan juga repot. Tuh. Solusinya sama seperti tadi. Oke, bismillah. Kang punten aya kalepatan pembayaran EDC pasien pakai kartu kredit puncak kepalanya belum didiskon. Jadi pembayaran EDC kelebihan 25.000 kita ganti dengan uang. Iya, dengan uang, masa dengan daun ya. Maksudnya uang tunai mungkin ya. Soalnya kalau di void, kata si Bapak uang kembali ke ATM-nya waktunya 14 hari. Oke, betul. Jadi opsinya sekarang saya tidak menghindari dulu kita void ya. Void baik di cashless, di Dana ataupun di EDC, kita dahulukan saja menggunakan kembalikan uang tunai karena itu akan lebih memuaskan bagi pasien meskipun resikonya kita tanggung. Jadi maksudnya resiko itu apakah benar uang ini akan berkurang karena potongan dari pihak EDC atau banknya, kepotong sekian persen nggak masalah. Tapi yang jelas hari H kita memberikan dulu kepuasan pasien bahwa uangnya kelebihannya kita kembalikan meskipun dalam bentuk cash, uang cash atau melalui rekening pasien sendiri. Nggak masalah, begitu ya. Ini ada lagi kasus yang pasiennya udah nggak ada. Ada double transaksi kan di EDC BCA, ini udah tadi ya, dikira pasien udah nggak ada, ini sama nih tadi, double. Kang Oman, mau tanya dan mau solusi, hehe. Mau solusi, hehe. Ini ada kelebihan transaksi Kang, EDC 80.000, ketahuan pas udah pulang customer-nya, jadi nggak bisa di-void. Nah, solusinya adalah hubungi pasiennya langsung. Catat, kemudian janjian atau kirim kelebihan uangnya, catatannya dibuat jadi dasar untuk pelaporan jot form. Kang kalau jot formnya udah keburu dilaporin terus ada baru ketahuan gimana? Jot formnya dikirim ulang. Dikirim ulang. Jadi yang tadi salah, yang kemarin kita ngirim salah, sekarang kita kirim lagi laporan jot form yang benar. Oke, itu ya kasus-kasus yang sampai ada sebagian ya, kalau menurut saya nggak sempat sebagian lagi karena waktu yang belum mencukupi. Kurang lebihnya seperti itu, beberapa contoh kasus yang terjadi mirip-mirip lah sebetulnya ya. Hanya tadi faktor-faktornya banyak, ada yang faktor pasien, ada yang faktor kita salah ngetik atau kurang komunikasi ya di antara sesama santri, ada juga karena faktor jaringan internet, komputer ataupun mesin EDC-nya bermasalah. Yang jelas SOP-nya saya kembali lagi ke SOP yang tadi ya, selalu berpatokan pada SOP ini, pasien dahulukan, yang kedua selesaikan catatan di pos kasirnya, retur kalau perlu, kemudian bikin catatan khusus, yang ketiga laporan jot form kalau ada kesalahan laporan diulangi. Terakhir untuk ininya pembahasannya ada juga ternyata overpayment itu atau pembayaran kelebihan pembayaran itu yang disengaja, yang pasien emang yang sengaja dilebihin gitu. Jadi misalnya dia kirim pakai QRIS Dana, harusnya 270.000 dia kirim 300. Bapak ini gimana kelebihan ternyata masuknya kok 300 bahkan fakturnya 10. Oh enggak, itu memang sengaja misalnya. Tapi sengaja di sini tolong dipastikan akadnya. Jadi 30.000 tadi selisihnya ini buat apa Pak maksudnya? Apakah ya, maksudnya terserah dia ya, nggak usah dikasih pilihan. Karena dari transaksi jual beli kita mah dengan BRC mah hanya 270. Nah, opsinya yang mungkin pasien sampaikan contohnya ada 3. Satu, bisa jadi mungkin tip. Saya kebetulan mau ngasih tip ke teteh yang tadi, tapi nggak bawa uang tunai. Jadi saya tambahin di sini misalnya. Oke, bisa. Tapi kita jangan mengarahkan ke sana. Kalaupun pasien bilang seperti itu, ya udah kita terima. Terus gimana kalau buat tip buat terapis? Ya udah sama seperti tadi. Jadi meskipun uangnya nanti masuknya ke QRIS ke rekening, kalau tip ke santrinya ya ambil dari uang tunai. Jadi kalau dari ambil uang tunai, kasih catatan nanti pembayaran omset tunainya berkurang sekian, omset QRIS-nya bertambah sekian gitu, sama. Seperti penjelasannya kurang lebih sama, hanya ini kasusnya pasien nggak merasa salah, gitu, nggak merasa perlu dilayani juga, tapi ada konfirmasi tetap.
Kedua, bisa jadi ini sering pernah juga saya kejadian bahwa ada selisih, yaitu dia bayar sekalian minuman ataupun ada mungkin menu apa tambahan yang di luar pos. Biasanya suka ada kejadian tuh, beli ya minuman, beli minuman dingin, ataupun mau ada pembayaran apa, cek darah atau apapun itu yang memang dibolehkan oleh operasional, tetapi itu di luar pos, itu bisa saja teman-teman. Jadi sekarang mah kalau ada yang bayar minuman biasanya sekalian sama faktur, dengan SOP yang tadi berarti sudah bisa. Sudah bisa dengan catatan tadi ya, ada punya catatan tersendiri, kemudian di jot form jangan salah melaporkan nominalnya. Atau yang ketiga, bisa jadi si pasien teh karena di kita ada kotak ya yang baru sekarang dari pihak SAB, pengen infak gitu ya. Tapi mungkin tadi kelebihan mungkin sini gini, oh iya benar ya kelebihan tadi ya 30.000, aduh nggak sengaja sebetulnya awalnya nggak sengaja. Tapi setelah dipikir-pikir sama pasien, dia keingetan bahwa di BRC ada kotak infak atau kotak amal, udah masukin ke sana aja Bu, ininya nggak usah dikembalikan ke saya, masukin aja ke kotak amal yang ada di BRC depan. Nah, berarti kan kita juga sama, aduh gimana ya masukin kotak amal padahal kan nggak tunai gitu kan. Berarti sama kasusnya kejadiannya, ambil dari omset tunai, masukin ke kotak sesuai dengan yang nominal selisihnya itu, dibikin catatan dan dilaporkan jot form sesuai dengan atau apa namanya sesuai dengan angka yang selisih tadi. Itu kurang lebih sahabat-sahabat sekalian kasus-kasus yang terjadi dan beberapa upaya penyelesaiannya. Kurang lebihnya seperti itu ya, hal-hal yang terjadi yang selama ini saya dapat laporan, yang mungkin teman-teman jauh lebih banyak lagi ya masalah-masalah atau kasusnya. Jika ada beberapa hal yang ingin dibahas atau diperjelas, mungkin tadi bisa jadi kurang jelas, monggo sekarang saya berikan waktu. Di Zoom meeting ini ada 2 menit lagi waktunya, 2 menitan lagi. Jika masih tetap ada, saya akan tetap buka lagi sesi yang ketiga, sesi yang baru. Jika ada mungkin di antara sahabat-sahabat yang ingin bertanya, boleh di chat, ataupun karena materinya sudah selesai, boleh juga di apa namanya, di speak atau pakai wawancara langsung ya, ngomong langsung juga boleh. Itu sebagai sebuah ini ya, apa namanya, insya Allah wawasan baru buat teman-teman untuk menyelesaikan. Jangan lupa kata kuncinya adalah sesegera mungkin diselesaikan, jangan sampai nunggu akhir tutup, atau jangan sampai bahkan kelewat hari, karena secara proses jauh lebih ribet, jauh lebih lama penyelesaiannya jika sudah melewati waktu yang lebih lama. Ya. Rekaman nanti Kang Ivan ada, saya sedang rekam tapi nggak tahu berhasil atau tidaknya ya, saya cek lagi nanti hasilnya sesudah diakhiri, insya Allah. Monggo silahkan yang mau bertanya atau klarifikasi boleh, dan tadi mungkin sebagiannya beberapa admin tahu ya siapa yang pernah ngirim chatting itu ke saya. Ya, nanti saya closing statement-nya di sesi ketiga karena ini udah tinggal 1 menit lagi. Teman-teman silakan gabung. Nanti saya kasih apa namanya evaluasi buat teman-teman di sesi ketiga. Nanti klik lagi ya sekali lagi.